Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, yakni di dalam membahas berkenaan dengan Islam dan isu kontemporer, memasuki tentang apakah agama harus memiliki otoritas legislatif. Hal ini merupakan fenomena universal yang belum pernah ditelaah secara mendalam. Baik politisi ataupun pimpinan keagamaan, belum ada yang menjelaskan garis tipis yang memisahkan antara agama dan negara. Sepanjang menyangkut umat Kristiani, masalah tersebut seharusnya sudah selesai ketika Yesus memberikan jawabannya yang masyhur kepada kaum Farisi, yakni dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Terdapat di dalam Injil Matius bab 22 ayat yang ke-21. Beberapa kata ini penuh dengan kebijakan. Rasanya tidak perlu menambah apa-apa lagi. Agama dan penataan kenegaraan adalah dua dari sekian banyak roda kendaraan yang membawa masyarakat. Dalam kenyataan sebenarnya tidaklah relevan apakah rodanya 2, 4, atau 8, sepanjang roda-roda itu mantap orientasinya dan berputar dalam orbitnya masing-masing. Dalam hal seperti itu, tidak akan ada masalah konflik ataupun konfrontasi. Sejalan dengan ajaran-ajaran samawi sebelumnya, Al-Quran memperjelas tema ini dengan memberikan batasan pada ruang lingkup aktivitas tiap komponen masyarakat. Tidak berarti bahwa tidak ada titik temu atau landasan berpijak yang sama di mana negara dan agama bisa berbagi. Memang benar ada titik sentuh demikian, tetapi sebatas semangat kerjasama di antara keduanya, namun masing-masing tidak akan memonopoli yang lain. Sebagai contoh, banyak sekali ajaran moral dalam tiap agama yang kemudian menjadi bagian integral dari perundang-undangan di semua negara di dunia. Di suatu negara mungkin sebagian kecil, sedangkan di negara lain relatif banyak perundang-undangannya yang mengikuti ajaran agama panutan. Hukuman yang diberikan bisa saja ringan ataupun keras, tetapi kemarahan agama atas suatu kejahatan yang diganjar hukuman tidak akan disebutkan sebagai rujukan dalam perundang-undangan manapun. Kaum beragama bisa saja tidak sependapat dengan beberapa hukum sekuler, namun jarang sekali mereka memilih konfrontasi dengan pemerintah berkaitan dengan masalah tersebut. Hal itu tidak saja berlaku pada umat Islam dan Kristiani saja, tetapi juga pada semua agama di dunia. Kita tahu bahwa hukum agama Hindu yang murni, yaitu Manusmarti, sama sekali berbeda dengan perundang-undangan sekuler pemerintahan politis di India. Namun nyatanya, rakyat negeri itu bisa berkompromi menerima akan keadaannya. Kalau saja hukum agama secara serius diberlakukan terhadap sistem politik di berbagai negara, maka di dunia ini akan terjadi banjir darah. Syukurlah bagi umat manusia bahwa keadaan tidak demikian. Sepanjang menyangkut agama Islam, maka mestinya tidak akan ada masalah, karena prinsip utama dan yang tidak bisa ditawar dalam ajaran Islam adalah prinsip keadilan mutlak. Prinsip tersebut tetap bersifat sentral dan fundamental untuk semua bentuk pemerintahan yang mengklaim sebagai bersifat Islami. Namun sayangnya, titik tumpu yang paling pokok dalam pemahaman kenegaraan Islami malah kurang sekali dimengerti oleh para pemikir Muslim.
mereka gagal melihat perbedaan antara aplikasi perundangan umum tentang kejahatan yang bersifat universal tanpa keterpengaruhan agama dengan kejahatan-kejahatan yang memang berkaitan dengan agama bersangkutan. Khusus yang terakhir ini, hanya para pengikut agama bersangkutan saja yang bisa dituntut secara hukum. Kedua kategori tersebut tidak secara jelas didefinisikan terhadap bidang abu-abu, di mana kejahatan umum bisa beraroma agama atau moral, di samping memang ada nyata-nyata pelanggaran terhadap norma-norma kemanusiaan yang berlaku umum. Sebagai contoh, pencurian adalah kejahatan yang bervariasi penuntutan maupun vonis hukumnya. Begitu juga seperti pembunuhan, mabuk, dan gangguan ketertiban sosial yang baik sebagian atau keseluruhan dilarang oleh kebanyakan agama. Beberapa agama bahkan menentukan hukuman spesifik atas pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana mestinya suatu negara menangani kejahatan yang demikian? Pertanyaan tersebut selanjutnya memunculkan pertanyaan lain tentang apakah Islam ada memberi formula yang sangat jelas dan terinci untuk bisa diterapkan oleh pemerintahan Islami dan non-Islam. Kalau pemerintahan Islam memang sudah didefinisikan seperti itu dalam agama Islam, muncul lagi pertanyaan lain, yaitu tentang validitas dari suatu negara yang mengatakan dirinya bernaung di bawah tatanan keagamaan itu, serta kedaulatannya memaksakan ajaran agama kepada semua penduduk tanpa memperdulikan apakah mereka memang termasuk penganut atau bukan. Semua agama mempunyai tanggung jawab untuk mengingatkan Dewan Legislatif terhadap masalah-masalah moral. Tetapi tidak berarti bahwa semua perundangan lalu dimasukkan dalam yurisdiksi agama. Melihat begitu banyaknya sekte-sekte agama, golongan-golongan agama, dan perbedaan pandangan di antara golongan-golongan antar agama, kalaulah dipaksakan, maka yang akan muncul adalah kekacauan dan anarki. Sebagai contoh, hukuman tentang alkohol misalnya. Walaupun alkohol dilarang dalam Al-Quran, tetapi tidak ada disebutkan spesifikasi hukuman yang patut dikenakan. Ada yang berdasar pada hadis, namun kemudian ditentang oleh berbagai pandangan jurisprudensi. Hukuman yang dikenakan di suatu lokalitas atau negeri nyatanya berbeda dengan di tempat lain. Setiap pemeluk agama manapun bisa mengamalkan kepercayaannya di bawah hukum yang bersifat sekuler. Ia bisa menjalankan kebenaran tanpa ada undang-undang negara yang mencampuri kebebasannya itu. Ia bisa melaksanakan sholat dan boleh mengerjakan ibadahnya tanpa harus menunggu berkenan khusus dari suatu perundang-undangan. Masalah ini bisa juga ditinjau dari sudut menarik lainnya. Kalaulah ajaran Islam menyetujui suatu perintah Muslim, di mana umat Muslim merupakan mayoritas, maka berdasarkan asas keadilan mutlak, seharusnya Islam juga membenarkan pemerintahan lain bertindak sesuai dengan pengaturan dari agama yang dianut mayoritas penduduknya. Contohnya, kalau Pakistan sebagai tetangga India harus menerima penerapan hukum Hindu di negeri Hindia, maka hal itu akan menjadi malapetaka bagi 100 juta umat Muslim yang akan kehilangan hak hidupnya di India. Begitu juga sebaliknya, kalau India menjalankan manusmarti, kenapa Israel tidak boleh mengatur penduduk Yahudi dan non-Yahudi menggunakan hukum Taurat? Kalau semua ini terjadi, maka hidup akan menjadi sangat menyengsarakan. Tidak saja bagi penduduk Israel, tetapi juga sejumlah besar orang Yahudi sendiri. Kalau misalnya Islam menekankan penggunaan hukum syariah berdasarkan undang-undang, karena penduduknya mayoritas Muslim, maka mestinya juga bisa menerimakan konsep adanya berbagai negara keagamaan.
Keadaan demikian ini akan menimbulkan situasi paradoksal yang bersifat universal. Karena berdasarkan asas keadilan mutlak, maka negara mempunyai kedaulatan untuk memaksakan hukum menurut agama mayoritas. Akibatnya, setiap tindakan dari mereka yang termasuk kelompok minoritas akan dihukum berdasarkan peraturan agama yang tidak mereka yakini. Hal tersebut justru malah jadi menyalahi konsep keadilan mutlak. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, dilema seperti ini tidak pernah dibahas atau dicoba pecahkan oleh para penggagas hukum Islam di tempat yang katanya negeri-negeri Muslim. Menurut pemahaman saya tentang ajaran Islam, semua negara tersebut seharusnya berasaskan keadilan mutlak, baru bisa disebut sebagai negara Muslim. Berdasarkan argumentasi demikian, dan ditambah lagi konsep yang berlaku umum, bahwa tidak boleh ada paksaan dalam keimanan, maka agama tidak harus menjadi otoritas legislatif yang dominan dalam penyelenggaraan politik suatu negara. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Jadi setiap negara tidak boleh melaksanakan pemerintahannya dikarenakan hukum mengikuti mayoritas, karena ini bisa berbahaya. Bagaimana mayoritas negara itu jika berada di negara yang lain dia menjadi minoritas? Tentu akan membuat kacau balau. Negara harus berajaskan kepada keadilan yang mutlak. Semoga seluruh dunia memahami akan hal ini. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.